teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat, lagu malaikat, amat merdu kasih dan rahmat besertaku. Oh, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku mau terus puji Engkau Tuhan. Oh, we worship you Jesus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, dalam Tuhanku. Oh, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita bernyanyi dengan bahagia dalam Tuhan, amin. Dan kita mau puji Tuhan kita yang hidup. Dia hidup di dalam setiap kehidupan kita.
nations bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our lives will shine, our voices sing. All creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our lives will shine for all to see. So now our lives will shine for all to see. Shine for all to see. Mari kita bersinar dalam kehidupan kita dengan segala hikmatnya yang telah Tuhan berikan untuk kita. Amin. Dan kita mau undang Dia terus untuk datang dan terus bertahta dalam kehidupan kita. Dalam setiap bagian dalam kehidupan kita, biar kita sorakan Tuhan yang bertahta. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu.
Shalom keluarga Kenisa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya juga Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dan kita juga bersyukur minggu ini juga kita punya pelayanan di Ngunut ya. Ibu Friska ya, Pak Re. Mungkin Bapak Ibu Saudara mau ambil bagian berpartisipasi bisa hubungi Friska Pangabean atau Ibu Cynthia Deborah. Kita percaya waktu kita melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sama-sama kita buka satu firman Tuhan sebelum kita beri yang terbaik. 2 Korintus 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita punya Tuhan Allah yang sudah memberikan anaknya buat kita. Betul ya? Dan kita tahu bahwa Yesus dia memberikan hidupnya, dirinya buat kita saudara. Ada banyak orang yang suka memberi. Karena mereka tahu di dalam pemberian pasti ada keuntungan. Memberi adalah keuntungan. Dan kita percaya waktu kita memberi, kita tahu di sana ada keuntungan yang Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan kita suka memberi? Atau terlalu tinggi kita pandang Tuhan. Kenapa ada orang yang suka memberi Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tahu ada manfaatnya di dalam pemberian itu. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Kayak Ibu Friska, Pak Rea. Mereka suka olahraga. Bangun pagi-pagi. Kenapa mereka suka lakukan itu? Karena mereka menerima manfaatnya. Begitu juga dengan pemberian kita. Seorang penabur itu gak nabur satu benih Bapak Ibu Saudara. Seorang penabur itu punya banyak benih di tangannya dan dia tabur banyak. Kenapa dia berani menabur banyak Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu suatu saat benih ini akan bertumbuh dan menghasilkan. Mungkin hari-hari ini hidup kita banyak masalah, problem. Mungkin kita berpikir Tuhan gimana caranya untuk memberi yang terbaik. Keuangan saya pas-pasan. Masalah semakin besar. Tapi saya percaya saudara ada satu kisah Yesus bilang. Ada seorang janda miskin. Yang dia memberikan 2 peser. 2 peser, katakan sama-sama 2 peser. Ini bukan uang kertas Bapak Ibu Saudara. Ini uang logam. Artinya waktu janda itu kasih itu persembahan. Kelenteng. Bunyi. Kelenteng. Bunyi saudara. Tapi janda itu gak malu. Janda itu gak malu waktu dia memberi sedikit. Tapi dia memberi dalam segala kekurangannya. Ada amin. Tuhan gak lihat pemberian kita nominalnya berapa Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Artinya apa? Benih itu ada di tangan saudara hari ini. Karena dia yang menyediakan. Tinggal kita. Mau gak kita belajar untuk memberi? Mau gak kita belajar untuk menabur? Walaupun kita punya problem. Walaupun kita masih sakit. Walaupun kita doa Tuhan gak jawab. Berani gak kita memberi? Seperti janda ini yang setelah dia beri 2 peser dia gak punya uang lagi. Dia gak tahu mau makan apa saudara. Tapi saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tuhan itu kalau bekerja tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Enggak instan tapi suddenly. Tiba-tiba saudara disembuhkan Tuhan. Tiba-tiba saudara diberkati Tuhan. Ada amin? Saya biasa suka duduk di belakang. Saya ngobrol salaman tiba-tiba opung. Udah duduk di samping kita aja. Tiba-tiba saudara. Ya kita gak pernah tahu kalau Tuhan bekerja tiba-tiba buat kehidupan kita. Ada amin? Tiba-tiba saudara dapat pekerjaan. Tiba-tiba usaha saudara naik lagi. Tiba-tiba keluarga saudara dipulihkan Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita punya hati yang mau memberi. Dan di dalam pemberian selalu ada keuntungan. Ada amin? Masih hidup Bapak Ibu Saudara? Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau berdoa sama-sama.
benih itu ada di tangan kita. Dan hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa memberi itu semua karena Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Hamba berdoa dari depan sampai belakang setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang lebih mengenal hati mereka. Di waktu mereka mau memberi Tuhan untuk Engkau. Engkau tidak pernah melihat nominalnya. Tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Hati kami yang kami mau kasih buat Tuhan Yesus. Hati kami yang kami mau kasih buat gereja di tempat ini. Buat pelayanan di tempat ini Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memberi dan cinta Tuhan Yesus katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GBK Nisa atau memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di depan ketika selesai ibadah nanti. Tuhan Yesus memberkati pemberian Anda. Thousand generations falling down in worship, they sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. All creation cries, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari kita sembah Tuhan. We worship you, Jesus, for you are holy, God. You are holy forever. Let's lift our voice and worship Him. Oh, we worship you, our God, for you are holy, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, I praise you, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, and creations cries, holy, you are holy, you're holy forever, holy forever. King of people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. You are holy, God. Thank you, Lord. Thank you for your sweet presence in this place, God. Oh, Lord.
Thank you Jesus. Terima kasih buat kekudusan-Mu Tuhan. We want to see you God. Because you are Holy One. Speak to us Father God. Bicara bagi kami karena hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu dan atas kami sekalian pada pagi hari ini Tuhan. Hamba hanya mau tinggikan Engkau karena kalau nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Semua apapun yang mempersiapkan tidak ada artinya Tuhan. Tapi hamba hanya membutuhkan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus dan pengurapan-Mu atas kami semua, atas hamba-Mu. We lift up your name Lord Jesus. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And everybody say, Amen. Puji Tuhan. Haleluya, you may be seated. Shalom Ibu Bapak Saudara. Bagaimana kabar? Senang sekali oleh haleluya. Bersama dengan keluarga Kenisa, Pak Nino dan Ibu Meda dan semua tim pelayan ada di sini. Wow, pujilah nama Tuhan. Saya dihubungi Ibu Meda, saya masih ada di Melbourne. Ya, memang saya akan ke Jakarta dan puji Tuhan. Akhirnya kita ketemu hari ini. Saya nggak datang sendiri sebenarnya, ya. Ada ibu-ibu yang dari Melbourne juga. Tapi mereka dari Manado, saudara dan bapak-bapak. Mereka pergi ke Melbourne dan datang ke Jakarta sehari setelah itu saya datang. Saya mau perkenalkan terlebih dahulu ya Pak Nino. Ibu Leni Matoke, bisa bangkit berdiri, ini Bu Leni. Haleluya. Beliau adalah gembala GBI Betani yang ada di Manado. Dengan gereja yang sangat diberkati, lebih kurang 5.000 sampai 6.000 jemaatnya. Haleluya. Bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada pendeta Elisonda juga di sini bersama suami, puji Tuhan, ya. Ada Ibu Foni, haleluya, Ibu Linda dan juga bersama Pak Harli. Puji Tuhan, mereka dari Manado. Kita teman dari Manado. Baik. Set apart. Saya percaya bahwa kita dipisahkan. Amin. Kita dipisahkan untuk masuk dalam yang saya mau katakan kingdom. Dan kingdom itu adalah kingdom of God. Dari kingdom, dari kerajaan dunia, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus mempunyai budaya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-6, kita akan melihat bagaimana kita set apart dari budaya dunia ini kepada budaya kerajaan Allah. Budaya itu adalah suatu kemampuan yang dapat mengubah kehidupan kita manusia tanpa kita sadari. So kita akan lihat bersama-sama, saya tentunya akan lihat waktu saya. Percayalah saya tidak akan lama Ibu Bapak. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bersama-sama kita baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Haleluya. Kalau kita melihat yang seperti saya katakan tadi bahwa kita perlu masuk daripada kerajaan dunia ini untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ada kebudayaan yang baru.
Suatu kemampuan yang dapat mengubah kehidupan kita tanpa kita sadari. Apa yang kita bisa melihat di sini dalam kehidupan Yesaya. Dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kenapa harus Raja Uzia mati terlebih dahulu, baru Yesaya bisa melihat Tuhan? Saudara tahu bahwa dalam sejarah di mana Yesaya adalah nabi, saudara, yang makan bersama-sama dengan Raja Uzia. Bisa dikatakan bahwa hidupnya dijamin oleh Raja Uzia. Dia adalah nabi yang bernubuat pada zaman Raja Uzia. Saya mau katakan demikian. Waktu Raja Uzia mati, dia melihat Tuhan. Seringkali kalau kita bergantung kepada manusia, kita gagal melihat Tuhan. Kita gagal untuk melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pada porsi yang sebenarnya. Karena kita sudah sangat menikmati bantuan, dukungan daripada mungkin orang-orang yang kita anggap mau untuk menolong kita dan bersedia. Tapi Tuhan mau untuk kita mengandalkan Dia satu-satunya di dalam kehidupan kita. Only Him. And I do believe God wants us to be just focus our eyes totally in God. Kita perlu untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Raja Uzia sangat disayangkan. Kalau saudara tahu, dia adalah raja yang memulai dengan baik, rendah hati. Tapi waktu dia mulai berhasil, dia jadi sombong. Saudara bisa lihat dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Ada beberapa ayat-ayat di situ. Uzia ini luar biasa. Ya, dia adalah raja yang ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan, yang berwibawa. Tapi sayangnya dia menjadi angkuh. Oke, saya coba untuk kita bisa melihat ayat ini dengan cepat saja. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Ayatnya beberapa ayat yang ada di sini. Ayatnya yang ke-16, saudara bisa melihat ayat-ayat sebelumnya, tapi kita nggak akan baca itu bagaimana dia adalah raja yang luar biasa. Tapi ayatnya yang ke-16 begini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam dan keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan peroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tapi apa yang dilakukan oleh Uzia? Dia enggak mendengarkan imam itu berbicara. Dia terus membakar bokor ukupan yang ada di tangannya. Dia dibakar, lalu dia bukan hanya itu, dia punya karakter, saudaraku, sangat menyedihkan, menjadi marah. Dia marah sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Dikatakan di sini, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Lalu dikatakan di sini, imam kepala Asaria semua imam lainnya memandang kepadanya dan sungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat mereka mengusir dari sana dan ia sendiri tergesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Yang paling menyedihkan, dia mati, saudara. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Wow. Kenapa saya bawa hal ini untuk membacakan tambahan dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Saya terlalu percaya bahwa ada hal-hal kadangkala di dalam kehidupan kita yang Tuhan bawa dalam hidup kita. We going through many things. Saudaraku, lewati padang rumput, padang gurun dalam hidup kita. Tapi ini Tuhan selalu mau memperhatikan hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana saudaraku sikap hati kita di hadapan Tuhan. Itu sangat amat menentukan sekali. Dan saya terlalu percaya bahwa kita perlu untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. We need to see God. Karena saya mau katakan ini, waktu Yesaya melihat Tuhan, itu adalah paradigmanya berubah. Melihat Tuhan sesuatu yang sangat penting. We only do what we see we can do.
kita hanya melakukan apa yang kita lihat, kita bisa lakukan. Jadi iman itu sangat penting untuk kita. Waktu kita melihat Tuhan, sekali lagi saudaraku, paradigma kita terbentuk di situ. Ada sesuatu hal yang mengubah kehidupan kita. Apa yang dilihat saudaraku, ya saya penting. Ada ini saudaraku, raja yang mati dahulu, baru Yesaya melihat raja yang sebenarnya. You can see in the verse 5, they say this. Dikatakan Yesaya pasalnya yang ke-6. Lalu dia bilang, aku melihat Tuhan. Melihat raja. King of kings. Lord of lords and King of kings. Saudaraku, percayalah ini. Jangan kita hanya melihat Tuhan sebagai juru selamat saja. Amin. Kalau kita melihat Tuhan sebagai juru selamat saja, dia selamatkan kita. Kita suka itu lagu, dia selamatkan sayalah Al-Masih yang berkuasa dari maut dan neraka. Dia bebaskan sayalah. Wah, kita bebas, kita selamat, kita menikmati semua daripada Tuhan. Lalu, he is our healer. Dia penyembuh kita. Kalau kita sakit, kita berdoa, kita disembuhkan Tuhan. Glory to God. Kalau kita kekurangan, dia berikan kita kecukupan. Bukan hanya itu, kelimpahan daripada Tuhan. Tapi saudara, jangan hanya membuat Yesus Tuhan dalam hidup kita. Hanya sebatas hal-hal yang kita mau sebagai juru yang menyelamatkan kita. Tapi jadikan dia menjadi raja dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita melihat Tuhan sebagai raja, ini sangat mudah saudaraku. Bahwa kebiasaan kehidupan kita, budaya kehidupan kita terbentuk sesuai dengan perintah sang raja. Saudara mau dikendalikan oleh raja di atas segala raja? Amin. Bahwa dialah yang memerintah kehidupan kita. Kita going on terus. Apa yang dikatakan di sini? Dan kita sebelum ayat yang kedua. Saya suka ini. Yesaya lihat apa? Tuhan di mana? Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dia adalah raja yang duduk di atas tahta. Amin. Artinya begini, dia yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Artinya saudaraku, duduk di atas tahta, bahwa dia adalah pribadi yang pertama mengendalikan hidup kita. Yang kedua, dia sustain. Dia pertahankan semua ciptaannya tetap ada sebagaimana ada. Buktinya sekarang matahari tetap terbit di timur, saudara. Iya enggak? Lalu apa yang terjadi? Bintang-bintang juga pada porosnya. Dan ini yang luar biasa. Dia juga perhatikan hal-hal yang sangat detail dalam hidup kita. Dia perhatikan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Dan kalau dikatakan ujung jubahnya itu berbicara tentang authority atau otoritas. Ada otoritas di bait suci Tuhan. Otoritasnya ada pada perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Saudaraku, bait suci juga adalah gambaran tentang apa? Pemerintahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara mau diperintah oleh Tuhan? Yaitu gambaran di mana Tuhan memerintah seluruh bumi. Bait suci di mana tahta Tuhan ada. Bait suci di mana kemuliaannya dinyatakan. Bait suci itu penuh dengan otoritas Tuhan, penuh dengan kemampuan Tuhan. Dan saya terlalu percaya dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena kemampuan daripada Tuhan ini, saya percaya saudaraku, dengan otoritas Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan punya otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah apa, saudaraku? Untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memerintah. Haleluya. To be like Jesus. Dan saudaraku, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Makanya saya percaya kalau kita set apart, kita dipisahkan dari dunia ini, nggak ada yang lain, saudara. Mari kita untuk sungguh-sungguh to be like Him. Amen. To be like Jesus. These things possesses me. Wow. Saya kadang-kadang kalau bangun, saudara, saya pikir dengan jadwal-jadwal yang Tuhan berikan. Kemarin baru kembali dari tadi malam, baru pulang dari Bogor, saudara, untuk melayani ada camp yang ada di sana.
Lalu suami saya, Bapak Jonathan yang ganteng itu, dia harus terbang jam 1 pagi menuju kota Makassar. Dan dia ada pelayanan di Makassar pada hari ini. Dengan jadwal-jadwal yang Tuhan berikan buat kami dalam melayani, saya sampai pikir gini, you are my family, I have just share this. It's just like, Tuhan, I'm not going to complain anything, no. I just want to giving thanks because such a privilege for us to serve the Lord. Amen. Not because our own strength, nothing, absolutely nothing. Just because of His grace. Saya percaya ibu bapak yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita melayani hanya anugerah Tuhan. Bahkan kalau Tuhan masih mau pakai kita, oh puji Tuhan. Tuhan bisa pakai batu-batu yang lain. Tuhan bisa pakai yang lain. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan mau pakai kita. Untuk apa? Kita separate. Kita dipisahkan dari dunia ini, saudaraku. Kita memang tetap hidup dalam dunia ini. Tapi separate unto God. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Inilah tujuan Tuhan. Selalu saya di dalam hati saya, amin. Nggak ada yang lain. Kita hidup, saya hidup bukan untuk membangun keluarga yang berbahagia. Selalu saya ulang. Tapi apa? Membangun keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan berbahagia dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Inilah yang dikatakan, saudara. Bagaimana kehidupan kita tentang kita menjadi seperti Kristus dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dikatakan ayat yang berikutnya, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing punya 6 sayap, 2 sayap, dipakai untuk menutupi muka mereka, menutupi kaki, dan ayat-ayat selanjutnya. Ayat ketiga bilang gini, mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara tahu, saya percaya bahwa Tuhan mau bawa kita dalam sebuah kebudayaan, yaitu budaya penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kudus itu artinya adalah dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya artinya kadas atau kados. Bukan kudis, kadas ya. Itu atau kados. Dikatakan di sini separated unto God. Dalam bahasa Yunaninya artinya hagios atau hagiasmos. Yang artinya adalah punya pengertian separated unto God and used only for God. Jadi dalam bahasa Yunaninya dikatakan hagawos ini adalah kita separated unto God and used only. Ini dalam perjanjian baru, saudara. Use only. Coba saudara bilang use only for God. Haleluya. Wow, bukan pada yang lain-lain. DLL-nya itu nggak ada, saudara. For God. Ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Lalu dibilang gini, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Wow. Tentunya saya terlalu percaya bahwa penyembahan kita, saudaraku, itu perlu di dalam kehidupan kita, yaitu secara vertikal dan horizontal. Amin. Karena waktu kita katakan kudus, kuduslah Tuhan, kenapa bumi penuh kemuliaan Tuhan? Ini saudaraku bukan hanya yang di sorga saja, tapi yang ada di bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Saya terlalu percaya bahwa bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Banyak hal, saudara, saya sempat banyak catat beberapa hal. Tapi dikatakan di sini bahwa bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahwa kehidupan kita waktu kita menyembah Tuhan, saudaraku, ada atmosfer yang terjadi di bumi ini. Amin. Ada atmosfer yang terjadi, saudaraku, karena penyembahan kita bukan hanya tertuju ke atas, saudaraku, tapi kita bisa melihat ada kuasa daripada Allah yang maha tinggi yang boleh menjamah orang-orang yang ada di bumi ini.
Oleh sebab itu, saya yakin bahwa kehidupan kita, saudaraku, yang ada di bumi kita bukan hanya pintar, penyembahan kita bukan hanya menyanyi saja. Amin. Bukan hanya memuji menyanyi saja. Tapi saya yakin penyembahan itu adalah hidup kita. Kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang saya mau bilang gini, kehidupan di dalam waktu kita bekerja. Kehidupan waktu kita menjalankan tugas kita sehari-hari. Saya yakin bahwa orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. Banyak hal yang ada di dalam kita yang perlu untuk kita keluarkan. Amin. So many things inside of us. Karena saya terlalu percaya banyak hal yang ada dalam kita. Selalu saya suka bilang begini sama jemaat yang saya layani. We can lose our job, but we cannot lose our work. We can lose our job, yes, but we cannot lose our work. Karena work itu tetap ada di dalam kita. Dan saya yakin saudaraku, waktu bumi ini penuh dengan kemuliaannya, saya yakin ada kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan itu boleh termanifestasi dalam seluruh eksistensi kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya bahwa kita dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk seperti dalam Roma pasal yang ke-12, saya diingatkan ayat ini, bahwa persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Lalu ayat berikutnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, bukan hanya yang baik saja, amin. Tapi kita mau berkenan kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, Allah mau untuk dalam kehidupan kita apa? Kita dapat masuk sampai di dalam kesempurnaan. Lalu 1 Yohanes pasal yang kedua kembali datang. Bahwa semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup bukan berasal dari Bapa tapi dunia. Dunia ini sedang lenyap dari keinginannya dan keinginan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, Alkitab katakan kita hidup. Saudara, kita hidup, we are alive. Amin. Our spirit inside of us is alive, saudaraku. Kita hidup untuk selama-lamanya. Makanya nggak usah terikat dengan apapun dalam dunia ini. Amin. Nggak usah. Karena one day at the time kita akan tinggalkan juga. We are going to leave everything in this world. We don't know when. Nggak tahu kapan, tapi kalau orang terikat kepada sesuatu, hidupnya nggak akan berbahagia. Hidupnya akan tergantung dengan apa yang dia lihat dengan pandangan matanya. Tapi hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Lalu apa yang dikatakan di sini? Bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ini saudaraku, apa yang dikatakan di sini? Ini berbicara tentang impact. Apa yang terjadi secara spiritual juga harus kelihatan secara natural. Jangan pisahkan spiritual dengan natural. Amin, saudara? Amen. Jangan pisahkan itu. Kita harus dapat melihat apa yang spiritual harus termanifestasikan secara natural. We are spiritually, saudara. Kita orang rohani, tapi kita juga natural. Jadi kalau misalnya kita suami-suami yang ada di sini kasihi istrimu, itu adalah hal-hal yang natural, tapi itu juga spiritual. Amin. Kalau istri-istri respect kepada suami, saya percaya kalau kita hormati suami kita, bukan hanya suami kita berbahagia, kita juga berbahagia. Karena kalau kita respect kepada suami, saya yakin kita diberkati Tuhan. Amin. Ada orang yang susah tunduk kepada suaminya. Karena mungkin kantongnya lebih tebal dari suaminya. Atau mungkin faktor sosialnya lebih tinggi kali. Jadi dia susah. Tapi saya yakin saudaraku, ini natural yang spiritual loh saudara. Kita respect. Saya respect sama suami saya. Walaupun dia lebih muda dari saya. Kita biasa bercanda. Karena dia lebih muda 2 tahun, saya lebih tua 2 tahun.
Lalu saya suka bercanda, saya bilang, Dek Jonathan. Dia bilang, Kak Ina. Itu di kamar saja. Tapi even though he's younger than me, I really respect him. I respect his decision. Whatever he make decision, I said, sometimes kita ibu-ibu ada di sini. Kadang-kala kita merasa kita lebih pintar dari suami kita. Kita merasa, jangan rasa-rasa tidak baik. Kadang-kala kita merasa kita lebih pandai, tapi ini kita perlu bertobat. Amin. Karena saya yakin kalau kita respect, kita diberkati Tuhan. Saya nggak rencana loh mau ngomong ini, saudara. Nggak ada di catatan saya. Tapi ini yang saya bilang, kita ini spiritually natural and naturally spiritual. Ada orang pisah-pisahkan, jangan dipisah-pisahkan. Kalau kita jalan-jalan, itu bukan rohani katanya. Kalau kita jalan-jalan itu jasmani. Tapi jalan-jalan itu jasmani kita yang jalan. Amin. Ada yang bilang ini, kalau kita memuji Tuhan, itu baru rohani. Itu bukan natural. Saudara mau memuji dengan apa? Dengan mulut kita kan? So, kita spiritually natural and naturally spiritual. Jadi kita nggak dapat pisahkan untuk hal ini. Jangan dipisahkan. Oleh sebab itu waktu kita natural, disitulah saya yakin pemerintahan Allah berlaku atas hidup kita. Amin. Waktu apapun yang kita kerjakan, di kantor kita, bawa anak kita ke sekolah, belanja kita di pasar, pergi ke Mangga 2, shopping yang ada di Mangga 2 daripada shopping yang ada di Melbourne mungkin, ya. Saudara jalan-jalan atau apapun, saya yakin apapun yang kita kerjakan, kita separated unto God. Kan nggak mungkin saudaraku, kalau kita belanja, kita tawar orang sampai nawar sampai orang itu udah nggak bisa bernapas. Kadang-kala saya kalau mau belanja nggak mau nawar-nawar lagi saudara. Kasihan, untungnya sih seberapa sih saudara? Ya enggak? Nguntung mungkin cepek, terus seberapa, kita tawar lagi. Apalagi kalau kita naik mikrolet, di sini masih ada mikrolet ya. Kita harus kasih lebih saudara. Atau kita kalau tahu lihat orang susah, kita kasih lebih saudara. Saya suka dengan Bapak yang bicara tentang memberi tadi. Karena ada roti dan ada benih. Kalau roti kita makan. Kalau benih kita tabur. Ada orang yang tahu itu roti atau itu benih, dia makan. Kalau roti dia tahu, oh ini roti, saya makan. Tapi benih jangan sekali-kali makan. It's not belong to us. Belong to God. And belong to someone else, somewhere, somehow. Yang ada di mana? Yang perlu untuk kita tabur. Saya belajar sampai hari ini. Tidak pernah dibiarkannya orang benar meminta roti. Tidak pernah saudara. Saya justru kalau lihat ada yang lebih-lebih di rekening saya pikir ini buat siapa ya? Kita udah cukup makan 1 hari 3 kali. Kalau kita sudah bayar listrik, bayar semua. Kan kita bayar listrik gak pakai daun kan saudara? Pakai dolar, pakai rupiah. Kalau udah semua terus ada lebih untuk siapa? Bukan roti lagi tuh. Bukan. Tabur. Amin saudara. Dan saya percaya saudaraku, inilah kehidupan yang saya mau bilang begini. Kehidupan kita apapun. Mengelola keuangan apapun yang kita kerjakan. Wow, Tuhan kita smiling dengan semua tindakan kita. Separated unto Him alone. Inilah impactnya. Dan ini tentunya kedewasaan sangat penting sekali. Kedewasaan kita berlaku di sini. Alkitab bilang begini. Celaka aku binasa.
Aku ini seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dosa daripada Yesaya ini saudaraku, ini punya impact juga daripada dosa daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dikatakan di sini daripada bangsa yang najis bibir. Kadangkala kita perlu bertobat bukan dari dosa-dosa yang biasa-biasa saudara. Tapi kita perlu bertobat juga dari dosa kebudayaan yang keliru. Kebudayaan yang salah. Di dalam Alkitab dalam perjanjian baru ada namanya Yakobus. Ada namanya Paulus. Dia juga bertobat saudara. Daripada kepercayaan Judaism dan lain sebagainya. Dan kita perlu saudara untuk dikatakan di sini. Bahwa aku binasa, aku seorang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tapi yang luar biasa, mataku telah melihat sang raja. Oh, I see the king. Aku melihat raja, yakni Tuhan semesta alam. Saya percaya bahwa pertobatan ini, saya yakin bukan hanya tentang najis bibir. Karena najis bibir ini tentu timbul dari mana? Dari hati kita. Timbul dari hati. Hati yang najis. Kita perlu untuk menerima hatinya Tuhan jadi hati kita. Amin. Kita perlu menjadi orang-orang yang suka untuk bertobat. Saudara setuju? Suka untuk bertobat. Artinya apa? Saya tahu saya salah, saya datang kepada Tuhan. Kita tidak harden our heart. When God try to speak to us. Kita bisa bertobat lewat anak-anak kita, mungkin tegur kita. Kita bertobat melalui suami kita atau istri kita. Cepat saudaraku, cepat merendahkan hati kita. Cepat katakan yes, aku mau diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau yang demikian saya yakin dan percaya. Kita menjadi orang-orang yang bukan cuma sehat, kita punya spiritual. Jasmani kita juga sehat. Karena kenapa? Kalau kita banyak simpan hal-hal dalam hati kita, sampah-sampah. Endingnya juga bisa jadi penyakit. Saudara bisa tanya Ibu Leni yang ada bukan hanya gembala, beliau adalah seorang dokter juga. Itu endingnya saudara bisa jadi penyakit dalam kehidupan kita. Bisa jadi penyakit kanker lah. Bukan kantong kering, saudaraku, penyakit kanker. Saya tadi baru dapat telepon dari seorang hamba Tuhan yang ada di Kanada. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan apa yang saya cerita. Cuman saya sedih karena teman baik saya, istrinya itu sakit kanker. Sebelum saya datang ke kebaktian di sini, saya merenung di kamar saya. Whole life is so precious. Dan dia katanya sedang tunggu harinya saja. Karena kena lung cancer. I speechless, don't know what to do. Tapi yang saya mau bilang kepada saudara, bahwa hidup kita sangat berharga sekali. Amin. We use our time, apapun yang kita lakukan, biar kita tahu bahwa apapun tindakan kita, saudaraku, kita perlu memiliki the right heart. Dan juga apa yang kita ada dalam hati kita, itu yang keluar daripada perkataan-perkataan kita. Saya akan masuk kepada bagian yang terakhir dan saya selesai di sini. Pertanyaan saya, apakah kita bisa lihat Tuhan dalam hidup kita? Yang dapat mengubah kehidupan kita. Ayat 5 dan ayat 6 punya bagian yang berhubungan. Karena dikatakan sampai ayat yang ke-7. Waktu diambil sepit itu dari atas mezbah, ia menyentuh lalu katakan, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Saya yakin dalam kehidupan kita, when God set us free, He set us free indeed. Waktu dia bebaskan kita dengan sempurnanya, saudara. Tidak ada lagi intimidasi apapun dalam kehidupan kita. Stop the intimidation. Kalau ada yang mau intimidasi saudara, waktu kita sudah masuk dalam pertobatan, is not coming from God.
is coming from the enemy. Kita bukan orang-orang yang berjalan dengan spirit of intimidation, not at all. Kita adalah orang-orang yang mengangkat kepala kita di depan kita. Karena kita tahu bahwa, hey, dia adalah Tuhan. Waktu dia membuat segala sesuatu baru, saudaraku. He make all things new. Dia membuat baru di dalam kehidupan kita. Ada ibu bapak saudara di sini yang saya mau katakan Tuhan mau bilang buat saudara pada hari ini. Bahwa Tuhan membuat dalam hidup saudara baru. He make all things new in your life. Bahkan ada orang-orang di tempat ini yang bilang gini, Tuhan aku udah gak sanggup, aku udah gak bisa. Aku udah merasa bahwa Tuhan kenapa itu datang dalam hidup kepala aku sudah datang. Aku mencari Tuhan, aku sudah meninggalkan yang lama, masuk kepada hal-hal yang baru. Tapi why Lord, why? Tuhan mau bilang kepada saudara pada hari ini bahwa ada favor of God in your life. There is someone here that I want to tell you that not more than 3 months and you will see the answer of your prayers akan terjadi dalam hidup saudara. Banyak orang-orang yang setia di tempat ini. Many faithful people of God, men and women of God. And sometimes you think this, apakah God forget about me? Can I tell you this, my friend? God never forget about you, no. Maybe it seems like he forget about you, but it's not, totally not. Because he has a great plan in your life. Maybe the process still, going on in you. But one thing that you will see, the hands of God. Not you see the face of God, but you see the hands of God upon you. Bukan hanya mata Tuhan, bukan hanya wajahnya Tuhan, saudaraku. Tapi engkau akan melihat ini, saudaraku. Tangan Tuhan ada atasmu. Karena dia akan berbuat kebaikan dalam hidup saudara. Ibu dan bapak, dia akan berbuat baik dalam kehidupanmu. Percayalah. Yes, bapak baju putih dan ibu. Tuhan akan berbuat baik, favor of God in your life. Saudaraku, keluargaku yang ada di sini, GBK Nisa. Saya yakin Tuhan akan berkati saudara. God is going to bless you. Seriously, it's not lip service, but this is from the Lord. He is going to bless you. It's not like bless, only bless, but He's going to bless you abundantly. Tuhan akan berkati saudara, bukan hanya berkat saja, tapi Dia akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kalau saya bilang berkati saudaraku banyak hal, bukan hanya your financial aja, tapi kesehatan saudara, pekerjaan saudara, hubungan saudara, your relationship with your parents, with your children, with your spouse. Saya mau bilang begini, He's going to bless you. Dan dengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku, ini bukan ajakan-ajakan yang biasa. Dikatakan di sini, suara Tuhan. Tuhan bisa bilang begini, pergilah engkau. Go. Tapi ini enggak. Siapa yang akan kuutus? Ini from God's heart. Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya tanpa tedeng aling-aling katakan, here am I Lord, send me. It's not like, here am I Lord, send Friska. Here am I Lord, send Ibu Leni, send Ibu Meda. Tapi dikatakan, here am I Lord, send me. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Tuhan tidak cari orang yang bisa, tapi Tuhan cari orang yang available. Karena saya percaya dari pertobatan ada pemulihan. Dan dari pemulihan ada tanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan cari saudara yang mau dan available. Yang berkata, ini aku Tuhan, pakailah kehidupanku. Saya akan tutup dengan ini. Lalu kita berdoa. Tanggal 13 Oktober kemarin, kami ada acara di Melbourne Women Impact Nation.
siang menjelang sore saya masuk ke sebuah restoran untuk menunggu gereja yang kami adakan ibadah terbuka. Karena harus ada orang yang ambil kunci dan buka gereja itu. Sambil saya tunggu di sebuah restoran, saya sambil minum sebuah minuman yang paling segar yang namanya lemon lime bitters. Selesai itu saya harus bayar minuman ini. Saya sampai di kasir. Lalu saya waktu bayar saya bilang gini, can I tell you that Jesus love you? Lalu dia bilang, wow, my mom is Christian but I'm not. And I said, I believe your mom pray for you. Yes, my mom always pray for me. So it's not by accident Tuhan kirim saya ke sini untuk bertemu denganmu. Saya bicara dengan dia singkatnya, saya bilang, sambil matanya berkaca-kaca, lalu saya bilang, maukah engkau terima Yesus dalam hidupmu? Lalu dia bilang, yes. Saya berdoa dengan dia. Dia minta Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Haleluya. Dia bilang, my husband is not Christian. Saya bilang, pray for your husband. Do you want Bible? I want to give it to you. I have Bible at home. Read it, I said. Bacalah. Setelah saya bicara dan dia berdoa dan dia, saya tinggalkan tempat itu. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan karena gereja belum terbuka, saya bisa masuk ke restoran ini. Banyak hal dalam hidup kita yang Tuhan bilang gini, siapa mau pergi untuk aku dan siapa aku utus. Tuhan mau pakai saudara sekalian. Tuhan mau pakai hidupmu. Be separate. Separate unto God. Alone or only for Him. Dan kerajaannya ditegakkan di bumi ini. God bless you. Saya selesai. Boleh kita berdiri sebelum saya kembalikan. Saya mau berdoa saja buat saudara. Bapak, hamba sudah selesai bicara. Tapi biar rohmu terus bicara dalam hati kami. Terima kasih karena hidup dalam kekudusan. Hidup memiliki budaya kerajaan Allah dalam hidup kami. Meninggalkan budaya dunia ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan. Kami siap juga untuk diutus. Budaya penyembahan, budaya pertobatan. Budaya dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan atas hidup kami. Saudara, kalau saudara mau katakan saya butuh didoakan. Angkat tangan saudara dengan apapun. Kalau saudara mau datang dan saudara merasa bahwa saya mau seperti Yesaya bilang, pakai aku Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya enggak suruh saudara maju, tapi di tempat saudara saya ingin berdoa buatmu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara di tempat ini yang rasanya bahwa memang saya perlu bertobat. Tolong saya mau mengaku di hadapan Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan masuklah dalam doamu secara pribadi. Bapak, aku berdoa. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat dari depan sampai belakang Tuhan dalam nama Yesus. Kau lihat Tuhan kedua tangan kami yang kami angkat Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami datang dengan pertobatan hati kami Tuhan. Kau sucikan kami. Kau kuduskan kami. Tuhan daripada hal-hal yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami tidak mau katakan lagi orang itu buat ini jadi saya buat ini. Budaya ini buat ini jadi saya buat ini. Kami enggak mau buat itu lagi Tuhan. Karena kami mau stick pada the word of God. Kami mau melihat kepada kebenaran firman-Mu. Ku berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Cleanse us from all unrighteousness Lord. Oh Kau sucikan bersihkan kami Tuhan. Dari semua Tuhan Yesus ketidakbenaran. In Jesus mighty name. Kami terima Tuhan. Oh, by your precious blood of Jesus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diampuni Tuhan. Tuhan Kau lihat tangan-tangan yang terangkat dan seperti Yesaya katakan pakai kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Oh bukan hanya kami mampu tapi kami mau Tuhan. Bukan karena kami bisa tapi kami available Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami pada saat ini. Just because of your grace. Urapan Allah turun bagi kami. Aku berdoa Kau tumpangkan tangan-Mu ke kepala kami masing-masing. Siapapun kami Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima Tuhan saat ini.
kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu yang baru. Dalam nama Yesus sebagai hamba-Mu, hamba mau katakan ke hamba utus mereka Tuhan. Oh Bapa, dalam nama Yesus, Bapa, di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami menjadi garam, kami jadi terang dunia ini Tuhan. Kami memberitakan Injil kerajaan Allah, bahwa Yesus Engkau adalah Raja Tuhan, bukan hanya juru selamat dalam hidup kami, Raja di atas segala raja yang memerintah kehidupan kami. Berkati Tuhan GBI Kenisa ini, berkati kehidupan mereka berlimpah-limpah. Aku berdoa yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberi kecukupan bahkan kelimpahan, yang Tuhan lemah dikuatkan, dan yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. Berkati Tuhan Yesus semua tim pastoral, Pak Nino, Ibu Meda Tuhan, sebagai gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, dan semua tim pastoral diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dipakai dengan dahsyat untuk tegakkan kerajaan-Mu di Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Bagimu kemuliaan, bagimu hormat, syukur selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Everybody say amen. God bless you. You may be seated. Saya kembalikan. Oh, sorry. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Kak Ina. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi saya dengar Kak Ina mengatakan ada Ibu Leni di sini. Kami rindu untuk bisa mendengar sedikit kesaksian Ibu. Gimana Ibu Leni dari Manado? Kalau berkenan, kami mau dengar sedikit. Ibu sharing kesaksian atau apa? Boleh silakan maju Bu. Terima kasih, terima kasih. Karena kita banyak orang Manado di sini Bu. Jadi kita mau dengar bagaimana pelayanan di Manado. Gereja kita ada gereja keluarga, semua ada di sini, ada oma, ada opung, ada anak, ada cucu, semua di sini. Jadi kami terima kasih kalau Ibu bisa hadir di sini. Silakan Bu. Iya, silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sukacita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang tercinta beribadah menyembah Tuhan di hari ini. Dan kita sangat menikmati rumah sendiri seperti di Manado. Ya, saya dengan rombongan baru mengikuti di Perth World Prayer Assembly, bangsa-bangsa dan 40 bangsa-bangsa di sana. Sesudah dari Perth kita ke Melbourne dan kesaksiannya menikmati hari-hari yang terbaik bersama dengan Kak Ina. Bukan hanya kita bersama-sama melayani, tapi terutama adalah melayani, menikmati kebersamaan sebagai keluarga. Hamba Tuhan yang luar biasa tadi yang Kak Ina bagikan itu dari kehidupannya, bahwa bukan hanya yang spiritual, tapi yang natural, keseharian kita juga, yang menggambarkan semua itu Tuhan dimuliakan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu di sini sangat diberkati Tuhan, dan sukacita kalau kita bisa jumpa lagi di Manado nanti. Kalau ada yang ke Manado, jangan lupa singgah di Gereja Betani Wanea Plaza. Boleh saya undang teman-teman yang ada, kita boleh nyanyi satu pujian ya buat semua yang ada di sini. Mari, ada Ibu Pendeta Eli Sondak dan suami, Ko Handi dan istri Ibu Linda, ada Ibu Foni, Ibu Memi yang di Jakarta. Kebetulan kita tinggal di apartemennya dekat sini, 15 menit tiba di sini tadi. Jadi kita tanya Kak Ina melayani di mana? Katanya di GBI Kenisa di mall, lihat di map, oh dekat. Nah, kita gabung deh biar sama-sama menikmati. Di Manado karena di sana mayoritas ya kota Kristen, jadi hari Minggu begini rame semua menikmati ibadah. Di tempat kita ada ibadah 3 kali, 2 kali pagi dan 1 sore, dan makin bertambah sesudah pandemi COVID. Terus semua orang sudah tahu bahwa harus ke gereja, tidak ada lagi yang tinggal di rumah. Nah, sukacita kita boleh nyanyikan satu pujian. Ini Ibu Eli.
kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Kita orang-orang yang sudah dipisahkan untuk menikmati kebaikan Bapa kita yang luar biasa selama-lamanya. Terima kasih GBI Kenisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dipegang. Bu. Oh, iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Leni dan kawan-kawan sudah bisa sharing sedikit. Kami bersuka cita karena rumah ini adalah rumah kita bersama, rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita juga baru kembali tadi jam 8:30 bersama dengan istri dan Ibu Rey Friska, Rahman, Edo juga. Dan kita baru ada pemberkatan anggota keluarga kita, Rodrik dan Giselle di Bali kemarin. Dan ibadah berjalan dengan luar biasa bagusnya. Hadirat Tuhan kita rasakan dan menjadi berkat untuk banyak keluarga. Banyak yang hadir, mereka diberkati. Dan firman Tuhan seperti biasa Ibu Friska dengan luar biasa dan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin Bapak sekalian. Amin. Anak saya, si Edo dan Tanya, mereka akan masuk dalam pernikahan, merayakan pernikahan yang ke-7. Jadi mereka hari Senin besok ya, Senin ya. Senin mereka akan masuk dalam pernikahan ke-7, jadi mereka masih tinggal karena mereka akan merayakan anniversary mereka di Bali. Tapi kedua putra mereka ikut dengan kami pulang, umurnya 5 dan 3 tahun. Kemudian waktu sampai Jakarta, anaknya baru menyadari bahwa ibunya tidak ikut. Kemudian dia bilang sama ibunya, Mom, why are you not coming back with us to Jakarta? Terus maminya bilang, oh kita mau merayakan anniversary kami berdua. Terus dia bilang, well, what about the church? Dia bilang gitu. Today is Sunday. Dia bilang, aren't you a part of GB Kenisa too? Anak umur 5 tahun bisa seperti itu. Saya bersyukur kalau kita didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Kita didik anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dari kecil mereka sudah tahu bahwa they belong to the community of God. Amin Bapak Ibu sekalian. Sehingga anak kecil tahu bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan.
bahwa kita harus datang ke rumah Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan Yesus untuk punya cucu-cucu seperti ini yang hidupnya takut akan Tuhan. Kita membangkitkan, membangun, dan membesarkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Sekali lagi Ibu Ina, terima kasih banyak untuk firman Tuhannya. Terima kasih untuk ibu-ibu Bapak Ibu sekalian yang hadir tempat ini. Tamu-tamu kita, terima kasih. Nanti lain kali kalau orang pergi Manado nanti orang mampir ya Tante ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah yang minggu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau hidup. Engkau ya dan amin. Dan kami bersyukur Bapak yang baik. Engkau enggak berhenti dalam kehidupan kami seperti sekarang. Engkau terus merubah kami dengan firman-Mu dari hari ke hari. Membuat kami akhirnya menjadi serupa dengan Engkau. Dan Engkau mau supaya kami masuk dalam kerajaan Allah. Dan kami siap memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau pisahkan kami Tuhan Yesus. Engkau memurnikan kami. Engkau menguduskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kadang-kadang kami harus melalui banyak masalah Tuhan. Supaya kami bisa melihat kebesaran Tuhan. Supaya kami bisa melihat raja di atas segala raja itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sometimes we love our comfort zone Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan harus keluarkan kami dari comfort zone. Supaya kami bisa melihat siapa raja di atas segala raja itu. Oleh Tuhan kami bersyukur. Kalau kami masuk dalam persoalan, kalau kami masuk dalam permasalahan, kami bersyukur karena Tuhan kami percaya. Kami boleh masuk dalam permasalahan dan persoalan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Justru dalam persoalan kami boleh melihat Engkau Raja di atas segala raja itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah minggu ini Tuhan. Dan kami boleh dikenyangkan dengan ibadah ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you God. Kami akan pulang ke tempat ini. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all.
Jemaat Kenisa yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga yang dikasihi. Sampai berjumpa minggu depan and God bless you.